Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, beberapa minggu lalu, Gagasan UKI membahas soal ditersangkakannya Wamenkumham RI yang kini mungkin sudah jadi mantan Wamen ya, Pak Edi Hiari oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK beberapa bulan lalu. Nah, kasus ini sekarang sudah memasuki babak pra-peradilan. Sebelum kita masuk membahas soal kasus ini, saya pengen kita sepakat dulu, apa itu sidang pra-peradilan. Teman-teman, mengutip website resmi Pengadilan Negeri Banyuwangi, sidang pra-peradilan adalah wewenang pengadilan untuk memeriksa dan memutus: 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan. 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. 3. Ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 4. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti. Walaupun ini adalah website resmi PN Banyuwangi atau Pengadilan Negeri Banyuwangi, pengetahuan dasar soal sidang pra-peradilan itu ya samalah kurang lebih ya di seantero negeri. Jadi kalau kita merujuk pada website resmi tersebut, ada satu poin yang terkait penersangkaan Prof. Edi, yaitu sah atau tidaknya penyitaan barang bukti. Jadi jelas ya bahwa sidang pra-peradilan itu bukan sidang yang memutus bersalah atau tidaknya tersangka atau pokok materinya ya, melainkan memutus sah atau tidaknya penersangkaan seseorang oleh negara. Singkatnya, Prof. Edi menyatakan bahwa barang bukti yang dikumpulkan KPK enggak sah. Dikutip dari kantor berita detik.com, mantan Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiari atau Edi Hiari ya, dalam sidang pra-peradilan Senin hari ini menyebut uang yang diduga hasil suap merupakan bayaran atas jasa sebagai pengacara atau lawyer fee. Prof. Edi mengatakan lawyer sah-sah aja meminta fee kepada klien. Singkat cerita, pihak Prof. Edi meminta kepada sidang untuk membatalkan status tersangkanya. Dalam sidang, pengacara Prof. Edi bilang bahwa dengan demikian sangatlah keliru, bahkan absurd mentersangkakan pemohon 3 guna menyeret pemohon 1 ke dalam arus dugaan gratifikasi atau suap. Justru seharusnya pemohon 3 selaku salah satu elemen penegak hukum haruslah dilindungi dalam menjalankan profesinya berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Advokat tahun 2016, kata pengacara Prof. Edi tadi ya. Masih menurut kantor berita Detik.com, Prof. Edi ditersangkakan oleh KPK bersama Yosi Andika Mulyadi selaku pengacara Prof. Edi ya, dan Yogi Ari Rukmana selaku asisten pribadi Prof. Edi. Ketiganya diduga menerima suap dari tersangka ex-dirut PT Citra Lampia Mandiri atau CLM Mining, Pak Helmut Hermawan, sekitar 7 miliar. Dalam pembelaannya pada sidang pra-peradilan, Pak Yosi bilang bahwa padahal pada faktanya aliran dana yang diduga oleh termohon merupakan gratifikasi atau suap kepada pemohon 1 adalah merupakan lawyer fee dari klien pemohon 3 kepada pemohon 3 yang secara otentik dapat dibuktikan dengan adanya sejumlah surat kuasa antara klien pemohon 3 kepada pemohon 3 yang membuktikan bahwa klien pemohon 3 yaitu PT Citra Lampia Mandiri dalam kurung CLM dan PT Asia Pacific Mining Resources atau APMR telah menunjuk pemohon 3 Yosi Andika SH untuk menjadi kuasa hukumnya dan atau penasihat hukumnya dalam menangani permasalahan yang sedang dialami oleh PT CLM dan PT APMR. Sambung Pak Yosi. Jadi yang jelas kita bisa melihat lah ya, bahwa menurut KPK uang yang diterima oleh Prof. Edi melalui para kaki tangannya ini adalah uang suap kepada pejabat negara. Sementara bagi pihak Prof. Edi, uang ini adalah honornya sebagai lawyer atau pengacara. Bagaimana menurut teman-teman? Saya sih pribadi ya, percaya bahwa KPK nggak mungkin mentersangkakan seseorang dengan sembarangan. Apalagi yang tersangkakan adalah seorang wakil menteri aktif. Apalagi yang ditersangkakan adalah profesor ilmu hukum. Lagi pula yang jadi tersangka itu kan 1 orang tersangka pemberi suap dan 3 orang tersangka penerima suap. Terlalu berisiko kalau betulan, misalnya kalau betulan nih ya, fee lawyer yang senilai 7 miliar itu, kalau memang ini adalah fee lawyer, kemudian dimanipulasi seolah itu adalah uang suap. Karena kan si pemberi suap juga diperiksa KPK dan juga akan disidangkan pula. Tapi itu kan pendapat saya. Kita lihat aja nanti proses persidangannya.
Akhir kata, semakin saya memperdalam ilmu pengetahuan, yaitu saat saya misalnya sekolah S1, S2, hingga S3, saya semakin sadar bahwa ilmu pengetahuan adalah alat yang sangat powerful untuk menebar manfaat bagi sesama. Namun di sisi lain, dia juga dapat menjelma menjadi instrumen paling mengerikan untuk merusak semua. Saya Dedek Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.